Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Rasyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab Rasyad TV. Di pagi ini, di hari Senin, seperti biasa kita akan kembali membersamai Ustadz Abu Ihsan Al-Athari, mendengarkan kajian dari beliau tentang buku yang beliau tulis, Renungi Perjalanan Hidupmu. Dan alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan tentang renungi perjalanan hidupmu. Dan nanti seperti biasa, jika ada waktu, kita akan memberikan kesempatan ke pemirsa Rasyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kita pagi ini untuk bertanya jawab, bisa melalui layar interaktif kita nanti yang akan tertera di televisi Anda, di layar televisi Anda maksud kami, atau bisa melalui SMS atau pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, kita langsung bersama Ustadz, renungi perjalanan hidupmu. Tafadhal masykurah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadis kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, pendengar Rasyad TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Renungi Perjalanan Hidupmu, yang mana pada kesempatan terakhir kita telah membahas yaitu keberadaan kita di dunia, atau salah satu alasan Allah menciptakan kita adalah untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami telah menciptakan insan dari air mani yang bercampur untuk kami mengujinya, dan kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allah menciptakan kita untuk diuji. Akan tetapi Allah tidaklah menguji manusia begitu saja. Allah telah melengkapi kita dengan sesuatu yang dengan itu kita dapat menghadapi ujian yang Allah berikan, yaitu faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan melihat, yaitu kami jadikan dia bisa belajar, berakal, bisa belajar. Dua saluran ilmu adalah mendengar dan melihat. Kita dibekali dengan akal. Dengan itu kita bisa belajar. Dan dengan belajar itu kita bisa melewati setiap ujian yang Allah berikan. Jadi Allah tidak berikan ujian begitu saja, tapi Allah ajari kita. Allah turunkan wahyu. Allah berikan pendengaran dan penglihatan. Allah lengkapi kita dengan akal, sehingga kita bisa melewati ujian demi
ujian yang Allah berikan kepada kita. Akal dan kecerdasan adalah anugerah yang tidak ternilai. Manusia terlahir ke dunia sebagai bayi yang lemah, tidak tahu apa-apa. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu tidak dalam kondisi kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun. Semoga kamu bisa bersyukur. Itulah alat-alat kelengkapan-kelengkapan yang Allah berikan kepada kita, yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Sebagai makhluk mukallaf yang menerima beban, kewajiban, ujian, Allah mengistimewakan kita dengan akal dan kecerdasan. Akal adalah keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada manusia, yang membedakan mereka dengan hewan. Hewan diberi indera penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya. Namun mereka tidak diberikan akal. Oleh karena itu manusia yang tak mempergunakan akalnya, kedudukannya lebih hina daripada binatang. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menyeru kita, manusia, agar menggunakan akal untuk berpikir, untuk belajar. Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir, supaya kamu bisa belajar darinya, mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang mengingat Allah berdiri, duduk maupun berbaring. Mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sampailah mereka pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia, tanpa makna, tanpa tujuan. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Dengan akal yang dimiliki, manusia diperintahkan agar mentadabburi dan memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari setiap peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Tunjuk yang Allah turunkan melalui kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebagai pedoman di dalam hidup yang akan mengantar mereka kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulna bitu minha jami'an." Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Yaitu perintah Allah kepada Adam dan istrinya serta iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dan apabila datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan khawatir dan mereka tidak akan bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 38. Demikian juga Allah mengatakan dalam surat Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dan apabila datang petunjukku kepadamu, faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk itu, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi untuk mengikuti petunjuk dari Allah, memahami ayat-ayat Allah, itu kita perlu belajar. Maka dari itu Allah jadikan dan lengkapi kita dengan saluran ilmu, yaitu mendengar dan melihat.
Kita belajar melalui apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Itulah dua saluran ilmu, mendengar dan melihat. Mendengar kata-kata dan melihat contoh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia melalui dua perkara itu, yaitu melalui apa yang mereka dengar dari ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, dan dari ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di seluruh ufuk, yaitu di seluruh penjuru. Ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita ayat-ayat Allah kauniyah untuk dapat kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan rasul untuk kita jadikan contoh. Kita melihat suri tauladan yang ada pada mereka. Nah, demikianlah Allah mengajari kita melalui dua saluran ilmu itu, yaitu mendengar dan melihat. Dilengkapi dengan akal untuk dapat memahami. Ya, untuk dapat memahami apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Dengan semua itu, ya, seorang insan dapat melewati ujian demi ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, maka ujian tidak diberikan kepada orang gila yang nggak punya akal. Ya, orang gila yang nggak punya akal. Allah beri ujian kepada kita yang berakal. Ya, para pemirsa, pendengar Rosyad TV dan kaum muslimin serta muslimat yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, ya, manusia itu tidak boleh putus belajar. Dia perlu belajar. Karena ujian-ujian di hadapannya tidak tahu bagaimana bentuknya. Ya, orang yang malas belajar, maka dia akan bingung bagaimana dia bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Ujian hidup itu sangat banyak. Maka kalau kita meninggalkan kewajiban kita menuntut ilmu, belajar, dalam hidup kita nggak mau belajar, baik itu belajar dari pengalaman hidup kita yang Allah berikan kepada kita berulang-ulang mungkin, atau kita tidak mau membaca ayat-ayat Allah, membaca kitabnya, atau kita tidak mau belajar dari orang-orang yang menyampaikan ilmu, maka orang seperti ini akan kosong hatinya. Hatinya tidak akan kuat untuk menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada. Dan ingat bahwa manusia diciptakan untuk diuji. Dan juga keberadaan dunia ini adalah ujian. Dunia Allah ciptakan juga sebagai tempat ujian. Maka dikatakan dunia itu adalah darul bala, kampung ujian. Di sini kita diuji. Di surga tidak ada lagi ujian. Ya, selesai ujian kalau kita sudah ada di surga. Tapi sekarang kita belum di surga, kita masih di dunia. Maka orang yang berakal, ya, dia dapat memahami hakikat kehidupan dunia. Orang yang mau belajar, dia akan memahami hakikat kehidupan dunia. Ya, orang yang tidak mau belajar, dia tenggelam dalam fata morgana dunia. Dia kira dunia adalah tempat perhentian selamanya. Dia kira dunia adalah segalanya. Tapi ternyata tidak seperti yang dia kira. Ya, dunia ternyata ada akhirnya. Ya, dunia ternyata fata morgana, ujian belaka. Ya, maka pada hakikatnya dunia ini adalah jembatan menuju kehidupan akhirat. Ya, ini adalah fase-fase kehidupan yang akan kita lewati, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ada fase dunia, alam dunia. Di hadapan kita ada alam-alam yang lain. Kita tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan dari kehidupan dunia ini. Ya. Bagaimana ayunan bayi, ada tiang pertama pada awal jembatan. Ya. Sedangkan tiang lahat adalah tiang pada akhir jembatan.
Seperti itulah dia, ya, diumpamakan sebagai jembatan. Ya, ayunan bayi adalah tiang pertama, liang lahat adalah tiang akhirnya. Ya, diumpamakan sebagai jembatan karena kadar waktu kehidupan manusia di alam dunia ini sangatlah singkat. Jika dibandingkan dengan dua alam sebelum maupun sesudahnya. Dan siapa yang ditakdirkan hidup di alam dunia, maka ia pasti akan sampai kepada kehidupan akhirat. Ya, siapapun yang mau merenung, ya pasti akan menyadari singkatnya umur kita di dunia. Bahkan lebih singkat daripada kedipan mata jika dibandingkan dengan kekalnya kehidupan akhirat. Oleh karena itu, merupakan kejahilan, kebodohan apabila seorang insan menambatkan hatinya pada dunia. Hatinya disibukkan dengan angan-angan panjang, seakan ia akan hidup di dunia ini 1000 tahun lamanya. Jadi payahnya semata-mata untuk mengejar dunia. Sementara akhirat bukan perkara penting bagi. Oleh karena itu, Al-Quran selalu melakukan pendekatan kepada kita, Al-Quran selalu melakukan pendekatan kepada kita dengan pendekatan akhirat, bukan pendekatan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu pendekatan Qur'ani, yaitu pendekatan akhirat. Ya, bukan pendekatan dunia. Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita hakikat dunia dan menjelaskan kepada kita kehidupan setelah mati. Itu adalah bagian yang terpenting yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka siapa saja yang membaca Al-Quran itu penuh dengan cerita-cerita ataupun peringatan-peringatan tentang kehidupan setelah mati. Apa yang akan dijalani oleh seorang hamba. Dan juga penjelasan ya di banyak ayat tentang hakikat dunia. Ya, perumpamaan dunia itu Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan contoh kepada kita seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Maka Nabi tidak meninggalkan sebuah batu bata atau sebatang kayu pun sebagai harta warisan dunia yang beliau wariskan kepada keluarga beliau. Beliau mengatakan mali wa mali dunia, ya, ma ana fid dunya illa karakib. Apalah peduliku pada dunia ini? Mali wa mali dunia, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin sumaraha wa tarakaha. Ya, apa peduliku pada dunia ini? Perumpamaanku di dunia ini tidak lain hanya seperti seorang pengembara yang beristirahat di bawah sebatang pohon, kemudian beranjak pergi meninggalkan. Itulah dunia yang akan ditinggalkan dan pasti ditinggalkan oleh penghuninya. Satu demi satu penghuni dunia ini meninggalkannya. Dan kita menyaksikan itu. Ya, kita menyaksikan itu. Ya. Seperti yang dikatakan, dunia adalah jembatan, maka seberangilah jembatan itu, janganlah kamu bermukim di atasnya. Ya, nah demikian. Jadi salah satu isi Al-Quran adalah menjelaskan hakikat dunia, ya, bahaya dunia. Bukan hanya ke atas orang-orang yang tidak beriman, yang memang hidup mereka untuk dunia, tapi juga atas orang-orang yang beriman. Ya, Al-Quran menjelaskan tentang hakikat dunia. Di antara petunjuk yang Allah berikan kepada manusia adalah penjelasan tentang kehidupan setelah mati. Ya, penjelasan bahwa dunia hanyalah tempat tinggal sementara. Bahwa dunia adalah negeri yang fana, tidak pantas dijadikan sebagai tujuan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia ini akan fana. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang agar manusia tidak tertipu dengan kenikmatan dunia yang hanya sedikit. Lalu merupakan mereka mengabaikan kehidupan yang sebenarnya.
Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Ya, sebenar-benarnya kehidupan. Allah memerintahkan kepada manusia agar menjadikan dunia sebagai sarana, ya, modal, dijadikan sebagai batu pijakan untuk meraih kemenangan akhirat atau keberuntungan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu, ya, negeri akhirat. Carilah dengan dunia yang Allah berikan kepadamu untuk meraih kampung akhirat. Artinya apa? Raihlah akhirat dengan dunia. Bukan meraih dunia dengan akhirat, tidak. Tapi meraih akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepada kamu. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya, karena kenyataannya kita masih hidup di dunia. Ya, kita masih hidup di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu tabghil fasada fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi, berbuat jahat, berbuat buruk di muka bumi. Selama hidup di dunia jangan buat jahat. Jangan buat yang buruk-buruk. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, nah, ayat ini memberikan kepada kita satu pesan yang penting, ya, bahwa akhirat harus jadi tujuan. Dunia hanyalah sebagai batu pijakan. Itu intinya. Ya, kita jadikan sebagai batu pijakan. Yang kita tidak akan menetap di atas batu pijakan itu. Ya. Kecuali hanya sekedar kita untuk mengambil nafas, ya, beristirahat sejenak, ya, seperti orang yang melompat ke sebuah batu pijakan, dia mengambil ancang-ancang untuk melewatinya, untuk melompat kembali dengan lompatan yang lebih jauh. Itulah dia dunia, sebagai batu pijakan saja. Ya, bukan sebagai tujuan kita melompat kepadanya, kita berada di atas batu pijakan itu, lalu kita terus-menerus berada di situ. Ya, nah demikian. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik dan tidak berbuat kejahatan selama hidup di dunia. Ini pesan yang sangat sederhana, sebenarnya mudah dipahami. Ya, seharusnya itulah yang kita jalani selama kita hidup di dunia, seperti yang Allah, ya, perintahkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini. Ini secara global, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama bagi setiap muslim yang mereka sudah mendapatkan hidayah Islam, ya, sudah mendapatkan hidayah Islam, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dia mendapatkan hidayah di dalam Islam, ya, mendapat hidayah di dalam Islam, ya, baik Islam, ya, dia menjadi muslim yang baik, maka dia akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaquna afala taqilun." Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 32. Ya, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah sebatas permainan dan senda gurau belaka. Ya, ini adalah tempat yang sementara. Wal akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Dan kampung akhirat adalah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berpikir? Coba lihat, ya, apa yang ada di dunia ini yang kita banggakan, yang kita pandang hebat. Besok jadi lelucon. Besok jadi lelucon. Ya, sebagai contoh kecil saja, ya.
Dahulu ketika handphone pertama kali muncul, itu jadi kita katakan apa ya? Jadi benda yang sangat prestis. Orang yang memegangnya itu pasti terpandang, terhormat, karena benda itu benda yang sangat-sangat langka saat itu, mahal. Yang gedenya itu seperti balok batu bata. Ya. Tapi awal munculnya itu luar biasa, itu dunia, yaitu benda dunia ya, dipandang hebat bagi orang-orang yang memilikinya. Pernah ya, handphone muncul itu besar seperti remote AC ini, besar ya. Wah, tapi yang megangnya luar biasa itu. Dipandang hebat, prestis, langsung naik status sosialnya kalau pegang benda itu. Ya, itu benda dunia ya. Coba lihat beberapa tahun berikutnya, itu jadi lelucon. Ya, itu jadi lelucon. Orang yang pegang itu sekarang ini, aduh, dianggap apa namanya orang zaman batu. Pak hari ini pegang handphone seperti itu, ya, itu dijadikan lelucon lah sekarang. Dijadikan lelucon para jemaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan. Ya, kalau benda itu dipegang hari ini jadi lelucon, itulah dunia, lelucon semata. Laib, permainan, main-main senda gurau. Ya, ya boleh jadi apa yang kita banggakan hari ini dari dunia, besok jadi lelucon juga. Ya. Allah turunkan ilmu satu demi satu, sedikit demi sedikit kepada manusia untuk menjelaskan tentang hakikat dunia, yang ujung-ujungnya dunia itu berakhir menjadi lelucon. Komputer, benda yang paling canggih, itu kan dulu PC itu segede-gede gaban istilah. Ya, segede-gede gaban. Jadi kebanggaan gitu. Walaupun untuk munculkan teks aja susah kan. Tapi coba lihat komputer zaman dulu ya seperti itu. Tapi waktu itu menjadi kebanggaan bagi penduduk dunia. Tapi sekarang kalau orang pakai itu dianggap apa? Ya, dianggap ketinggalan zaman gitu. Ini masih ini orang yang hidup di zaman batu. Itu jadi lelucon. Itulah dunia yang akhirnya menjadi lelucon. Akhirat, nah tidak. Benar-benar kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Ya. Nah, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah kehidupan dunia melainkan senda gurau dan main-main belaka. Dan sesungguhnya akhirat itu wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya, nah demikian. Maka dikatakan bahwa akhirat itu juga kehidupan akhirat. Alam barzah itu kehidupan akhirat. Kehidupan setelah mati, maka tidak ada istilah melanjutkan perjalanan mati walaupun orang itu mati. Tapi tetap dikatakan melanjutkan perjalanan hidupnya. Bukan perjalanan mati, nggak ada istilahnya perjalanan mati. Mati itu cuma transisi dari satu alam ke alam berikutnya. Ya, perjalanan sesungguhnya adalah perjalanan kita melewati alam-alam yang telah disebutkan tadi. Di alam barzah kita akan melanjutkan perjalanan hidup. Ya, dengan kehidupan yang lain. Kehidupan yang paling sempurna kata Allah adalah kehidupan akhirat. Waladarul akhirata wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ya, sesungguhnya ya, kampung akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Ya, tapi hari ini banyak yang tidak percaya atau kurang percaya atau lemah kepercayaannya kepada kehidupan akhirat. Kira-kira akhirat itu ada enggak ya?
Ya, kalau orang ragu tentang surga dan neraka, coba tanyakan apakah dia ragu tentang adanya kehidupan setelah mati, bahwa mati itu akhir segalanya. Kalau mati akhir segalanya, ya kita nggak percaya sama surga dan neraka. Ya, tanyakan saja hal itu kepada orang-orang yang tidak percaya surga dan neraka. Apakah dia yakin mati itu akhir dari segalanya? Kalau mereka mengatakan mati bukan akhir dari segalanya, maka surga dan neraka itu pasti ada, pasti adanya. Nggak bisa diragukan lagi. Nggak ragu lagi surga dan neraka itu adalah sesuatu yang ada. Sebagaimana yang diyakini oleh, yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Bahwa surga dan neraka itu hak. Sudah diciptakan, disediakan bagi orang-orang yang beriman surga itu. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang durhaka. Ya, kalau kita yakin bahwa mati itu bukan akhir dari segalanya, ya, bahwa ada alam berikutnya setelah kematian itu, ya, maka ujungnya adalah surga dan neraka. Itu keadilan yang Allah letakkan, rahmat dan kasih sayang Allah berikan kepada hamba-hambanya, surga dan neraka itu. Maka di dalam Islam dikatakan bahwa seorang itu masuk surga dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka kita tidak boleh ragu dengan adanya kehidupan setelah mati. Bahwa mati itu bukan akhir dari segalanya, ya. Nah, bahwa kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita ke alam yang lebih sempurna. Dan Allah menjelaskan tentang hakikat dunia juga dalam surat An-Nisa ayat 77. Allah mengatakan, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa fala wala tudlamuna fatila." Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar. Sedikit, qalil artinya sedikit, ya. Artinya sebentar. Ya. Sedikit itu kan sebentar. Kalau dikasih kita makan sedikit, selesai, cepat selesainya, sebentar selesai. Sebentar, artinya apa? Sangat-sangat pendek, ya. Kesenangan dunia yang bisa kita nikmati, ya. Apapun kesenangan dunia itu. Coba bayangkan kesenangan dunia yang paling senang, paling nikmat yang mungkin ada dalam benak kita. Punya rumah yang megah. Ya. Itu kan cuma sebentar dinikmati. Rumah yang luasnya seperti lapangan bola. Luar biasa besar. Oh, awal-awal senang itu, senang. Itulah sedikit dan sebentarnya kesenangan dunia itu. Ya. Cuma sebentar aja kita nikmati. Belum lagi mati itu, ya, berpisah dengannya dengan kematian, atau benda itu hancur, hilang, ya, atau Allah cabut itu, berpindah ke tangan orang lain. Masih di tangan kita, itu nikmatnya sudah hilang. Itulah kesenangan dunia hanya sebentar. Ya, oh, rumahnya lapang luas, enak ini sepertinya. Ya, sebentar aja dia nikmati. Besok-besoknya apa yang terjadi? Dia bingung bagaimana mengurusnya, bagaimana merawatnya. Harus menyediakan uang yang besar untuk bisa merawatnya, untuk bisa mengurusnya. Diurus sendiri bengkok kakinya. Dia perlu pembantu yang banyak. Dia pun harus berkonsekuensi untuk menggajinya. Gaji artinya dia harus cari uang sebanyak-banyak. Dan itu tidak mudah, letihlah hidup. Jadi bahan pikirannya, dia harus menjaganya. Ternyata nikmatnya cuma sebentar. Dia tidak ingin rumahnya yang bak istana seperti seluas lapangan bola itu pindah ke tangan orang lain. Ya, maka dia pun dibebani dengan beban-beban hidup yang luar biasa. Letih dia. Akhirnya dia pun mengeluh, aduh, gimana yang merawatnya?
Gimana mengurus? Dia pun tidak menikmati lagi. Paling-paling menikmati nanti anak-anaknya atau cucu-cucunya yang akan melupakan dirinya setelah dia mati. Ya, akan melupakannya. Selesai urusannya dengan mereka. Ya, mungkin si istri akan kawin dengan laki-laki yang lain. Anak-anak mereka akan sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Selesailah dia dari kesenangan dunia itu yang kata Allah qalil, hanya sebentar. Sedikit. Kita makan yang paling enak sekalipun ya hanya di ujung lidah, begitu sudah masuk ke perut itu jadi beban. Harus dikeluarkan itu pun kalau tubuh bisa mengolah makanan yang lezat itu. Kalau tidak jadi racun. Besok-besoknya ya muncul penyakit. Ternyata enaknya cuma di ujung lidah. Udah masuk ke badan jadi beban, jadi penyakit, harus dikeluarkan lagi, nggak keluar jadi masalah lagi. Itulah dia kenikmatan dunia. Apapun nikmat dunia itu coba sebut aja lah. Sebentar. Ya, beda dengan kesenangan surga yang nggak ada tuntutan apa-apa. Kita punya istana, nggak mikir kita gimana ngerawatnya, gimana ngurusnya, bagaimana bayar listriknya, bagaimana gaji pembantu-pembantunya, apakah saya akan berpisah dari istana ini, apakah saya akan diusir satu waktu kelak dari istana ini, nggak akan kita pikirkan itu, nggak akan ada beban lagi. Itu kenikmatan akhirat. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini kehidupan kesenangan dunia itu sedikit, sebentar. Ya, kadang-kadang orang mati-matian mengejar kesenangan dunia. Ya. Mata-mata untuk bersenang-senang belaka. Akhirnya dia juga harus mengakhiri semua kesenangan itu, suka maupun tidak suka. Dia harus mengakhiri semua kesenangannya itu. Dunia ini kan seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu juga demikian. Ya. Hidup itu penuh dengan tuntutan-tuntutan yang nggak ada habis-habisnya. Letih kita kalau mengikuti dunia ini. Letih. Ya, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan. Ya, nah demikian. Maka wal akhiratu khairun liman ittaqa. Nah, akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, wala tuzlamuna fatila. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun, dirugikan sedikit. Kamu tidak akan dirugikan sedikit pun. Di mana? Di akhirat. Nah, demikian. Di dunia ini kita akan ya merasa teraniaya ya. Merasa dirugikan ya. Seenak-enaknya hidup seseorang, ada momen di mana dia merasa dirugikan, dianiaya, diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Itu dunia. Di akhir wala tudlamuna fatila. Kamu tidak akan dirugikan, dianiaya sedikit pun. Ya, kita merasakan ketidakadilan di dunia ya. Sekaya-kayanya, seenak-enaknya seorang hidup di dunia, dia akan pernah merasakan saya diperlakukan tidak adil. Saya diperlakukan tidak baik, saya dianiaya. Ya, nanti. Itu dunia. Di akhirat tidak. Ya. Nah, itulah kesempurnaan kehidupan. Ya, wal akhiratu khairun liman ittaqa. Ya, akhirat itu lebih baik bagi orang. Nah, demi. Ya. Maka dari banyak ayat yang sudah kita sebutkan tadi, ya jelas ya bahwa Al-Quran penuh dengan pesan-pesan seperti ini. Yaitu akhirat itu lebih baik, akhirat lebih baik daripada dunia. Berulang-ulang. Artinya pendekatan Al-Quran kepada manusia adalah pendekatan akhirat, bukan dunia. Ya, pesan itu berulang-ulang Allah sebutkan di dalam Al-Quran supaya manusia sadar. Sudah berulang-ulang kali pun ya Allah sebutkan banyak manusia yang baca Quran, ini yang nggak baca Quran sudahlah. Yang baca Quran tapi nggak sadar juga. Ini sudah baca,
Maka memang Quran itu perlu dibaca untuk kita daburi, bukan untuk dibaca begitu saja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Berikutnya kita akan bicara nanti tentang bagaimana Allah memberikan perumpamaan ya, tentang dunia ini kepada manusia. Ya, bagaimana perumpamaan untuk memahami dunia. Allah beri perumpamaan kepada kita supaya mengerti. Contoh, misal, permisalan ya, ya agar kita lebih memahami. Wallahu a'lam. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, nah untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS. Juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Baik, kita tunggu. Baik, sudah ada yang masuk melalui WhatsApp-nya Rosyad TV. Kita bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya seorang akhwat. Sewaktu dulu saya sering upload foto di sosial media dengan membuka aurat dan sekarang sudah saya hapus semuanya. Namun apabila masih ada yang tersisa yang saya tidak bisa jangkau untuk menghapusnya atau yang tidak saya ketahui, apakah akan terus mengalir dosa-dosanya untuk saya, Ustaz? Bagaimana cara saya meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa itu? Jazakallahu khairan katsiran. Silakan, Ustaz. Ya, pertama ya kita tentunya berusaha untuk menyempurnakan taubat kita ya. Ya, taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Wahai orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuh. Ya, kita berusaha, berikhtiar, berupaya. Ya, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia menyertai taubatnya dengan iman dan amal soleh. Itu yang kita upayakan. Ya, taubat kita menjadi taubat yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Dan Allah, kita yakin Allah Maha penerima taubat. Ya. Nah, jadi taubat itu sebuah amalan yang bertingkat-tingkat juga. Ada tingkatan-tingkatan taubat. Ya. Maka ada istilah taubat sambal kan begitu ya. Nah, ada yang masih benci tapi rindu istilahnya. Ya, dia taubat tapi masih kayaknya kepingin ya mengulangi masa lalunya begitu. Nah, macam-macam tingkatan orang yang bertaubat. Dan Allah menerima taubat hamba-hambanya dengan segala tingkatannya menurut kadar taubat masing-masing ya. Taubat orang yang betul-betul taubatan nasuha tidak seperti ya penerimaan Allah terhadap orang yang taubatnya masih ya angin-anginan kan begitu ya. Masih istilahnya panas-panas tai ayam ya dan lain sebagainya. Maka sempurnakan taubat kita. Bagi siapa saja yang bertaubat, maka taubat itu amalan yang tidak boleh putus. Kita terus menyempurnakan taubat kita karena kita selalu berdosa dan banyak dosa. Maka kita perlu banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah ya, menurut kemampuan kamu. Ya. Nah, kita sudah bertobat, kita berusaha untuk mengubur masa lalu kita kan begitu yang buruk ya, menutup jejak-jejak dosa kita. Ya, namun mungkin ada yang terluput ya, ada yang tidak terjangkau seperti yang disampaikan di dalam pertanyaan tadi. Maka fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya, yang nggak bisa kita lakukan ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau nggak mah ya tidak ya, mungkin tidak semua seperti tadi mengenai foto-foto masa lalu yang mengumbar aurat, mungkin tidak semua bisa kita hapus, ada yang tidak terjangkau mungkin deh. Ya Allah
tidak membebani ya seorang hamba kecuali menurut kemampuannya. Ya, nah, tapi dia harus ya ada 3 syarat taubat yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah dia berhenti dari maksiat. Yang kedua adalah dia berazam tidak mengulanginya lagi. Ya, jangan diumbar lagi foto itu di dunia maya. Yang ketiga adalah dia menyesali apa yang sudah terjadi. Maka dia nampakkan penyesalan itu dalam hatinya. Bukan berbangga, bukan dia merasa ya mulia dengan itu, tidak. Tapi dia sesali. Ya, dan tentunya 3 syarat taubat ini ada yang merupakan amal jawari, yaitu berhenti melakukan dosa, itu amal jawari, dia tidak boleh melakukan aksi dosa itu lagi. Ya, ada yang merupakan amal hati, yaitu azam dan nadama. Azam dan ada nadama. Azam yaitu keyakinan kuat atau kebulatan tekad untuk tidak mengulangi dosa itu di kemudian hari. Ya, nadama adalah penyesalan ya dalam hati terhadap apa yang sudah dilakukan, dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ya. Nah, dengan itu mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya, dan mengubah keburukan itu menjadi kebaikan. Ya, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, bolehkah kita berdoa di saat kita sedang sujud? Silakan Ustaz. Ya, tentunya itu perintah Nabi ya. Aqrabu ma bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah dia sedang sujud. Ya, fa'aksiru fihi doa. Fa'aksiru fihi doa. Maka perbanyaklah dia berdoa di dalamnya, di dalam sujud itu. Maksud sujud di sini adalah sujud di dalam sholat tentunya. Nah, demikian. Ya, bahwa sajid artinya dia sedang sujud di dalam sholat. Maka perbanyak doa di dalam sujud itu. Ini perintah anjuran dari Nabi SAW. Nah, ini berlaku mulai dari sujud pertama sampai sujud terakhir. Ya, kalau bisa dia perbanyak doa di dalamnya. Ya, kecuali sholat berjamaah tentunya harus ikut imam ya. Jangan kita asyik berdoa sementara imam sudah bangkit dari sujudnya. Tidak dibolehkan. Ya, misalnya sholat malam, kita sholat sendirian, kita bisa memperlama sujud untuk membaca doa di dalam. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita di pagi ini di kajian kitab hari Senin pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, dan sebelumnya tentunya kita minta ke Ustaz untuk kesimpulan di pagi ini sebagai faedah kesimpulan. Silakan Ustaz. Ya, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat. Ya, tadi sudah kita bahas ya lanjutan dari pembahasan yang lalu ya, bahwa manusia diciptakan untuk diuji, dan karena itu Allah lengkapi kita dengan akal, dan Allah jadikan kita bisa mendengar dan melihat sebagai sarana ilmu ya, supaya kita bisa melewati setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan dunia tempat kita tinggali ataupun kita diami sekarang ini adalah tempat ujian, disebut Darul Bala, yaitu terkampung tempat ujian. Maka kita harus mengetahui hakikat dunia ya, supaya kita bisa lewat dan sukses dan lulus ya diuji di dunia ini ya. Kita harus memahami hakikat dunia itu, dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan tadi. Nah, demikian. Dan pada pertemuan berikutnya mungkin akan kita lanjutkan dengan masih mengenali hakikat dunia dengan mencermati ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang permisalan dunia. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan terhadap dunia itu, supaya kita bisa lebih memahaminya, lebih mengenali hakikat dunia itu. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astagfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya, dan para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih di Renungi Perjalanan Hidupmu. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.